Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Dia Lestari, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan di sebelah saya Ibu Aziza Rahmawati, rekan sejawat saya yang rencana akan saya lakukan supervisi dalam proses pembelajaran. Pada video kali ini kami akan menampilkan proses observasi dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada tahap ini saya akan melakukan pra-observasi. Baiklah, kami akan memulai proses pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kandungannya? Alhamdulillah masih aman? Masih aman. Oke, Bu Aziza. Ya. Tetap semangat ya, Bu Aziza ya. Sesuai rencana kita, saya akan melakukan supervisi sebagai salah satu bentuk praktek dari modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Nah, jadi nanti Bu Aziza, saya akan bersikap sebagai observer atau supervisor di dalam ruang pembelajaran Bu Aziza. Izin ya Bu Aziza? Izin. Oke, Bu Aziza. Ya. Namun sebelumnya Bu Aziza, nanti di dalam kelas nggak usah Bu Aziza santai saja. Saya hanya mengamati apakah proses pembelajaran yang Bu Aziza lakukan ada kendala atau sebagai kita berbagi sharing dalam proses pembelajaran. Namun sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Aziza mengenai hal yang akan kita lakukan di proses observasi. Siap Bu Aziza? Siap. Yang pertama Bu Aziza, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Aziza lakukan nantinya pada saat observasi? Kalau untuk observasi nantinya, tujuan pembelajaran itu melalui praktek peserta didik mampu melakukan eksperimen bagaimana gerbang-gerbang logika tersebut dia eksperimenkan. Nah, sebelum dia eksperimenkan itu dengan menggunakan perangkat keras. Perangkat keras itu lalu dia akan nanti ada data hasil pengukurannya dengan yang tepat, benar gitu, sesuai ketentuannya. Jadi intinya di gerbang logika ya, gerbang logika ya. Oke. Kemudian apa yang akan Ibu Azizah kembangkan nanti di dalam proses pembelajaran Bu Azizah? Mungkin yang akan saya kembangkan mungkin model pembelajarannya. Ya, apa yang Bu Azizah mau di peserta didik, di mana di bagian perkembangannya mungkin di bagian diferensiasinya nanti. Jadi bagian proses nanti ada nanti diferensiasi kontennya berbentuk media pembelajarannya itu bagi anak yang audio nanti diberikan sebuah video. Kalau anak yang literasi dengan bahan bacaan. Lalu bagi anak yang biasanya mendengar dikasih penjelasan di depan kelas gitu. Jadi dalam proses observasi nanti dalam proses pembelajaran Bu Aziza yang ingin Bu Aziza kembangkan yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi termasuk dalam hal pembelajaran diferensiasi konten. Oke Bu Aziza, apa model pembelajaran yang akan Bu Aziza lakukan? Kalau untuk yang praktek sekarang untuk nantinya mungkin menggunakan project based learning PBL. Awalnya ingin PJBL, tapi kalau untuk PJBL kan harus ada rentang waktu untuk menyusun jadwalnya, seperti merangkai dari awal merakit, mengarut, gitu kan, itu baru bisa dilakukan PJBL. Maka untuk yang tujuan pembelajaran ini hanya untuk PBL aja. Gitu. Jadi nanti Bu Aziza lakukan PBL dalam model pembelajaran Bu Aziza. Kemudian penilaian apa saja yang akan Ibu Aziza lakukan dalam pembelajaran Bu Aziza? Kalau penilaian dari apa itu bisa penilaian pengetahuan. Dari pengetahuannya bisa dinilai. Lalu ada pakai apa biasanya Bu Aziza? Penilaian apanya Bu? Ya, melakukan penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu melalui kadang-kadang pakai quizzes gitu kan. Mau yang ada media yang maksudnya
yang anak-anak bersemangat untuk melakukan kuisnya gitu kan. Biasanya kita hanya tulis kasih kertas. Sekarang kita udah modern pakai teknologi pakai teknologi. Lalu untuk yang keterampilannya melalui presentasi nanti, presentasi ke depan. Bagaimana dia sebagai menyampaikan materi, bagaimana nanti dia pada saat menjawab pertanyaan sebagai moderator nantinya di depan kelas. Jadi dalam proses presentasi nanti Bu Aziza lakukan observasi penilaian observasi. Oke. Kemudian kita buat rencana dulu Bu Aziza. Kapan kira-kira dia bisa mengobservasi Bu Aziza? Kalau untuk di jam pelajaran saya ya Bu ya, misalnya mungkin di hari Selasa ya Bu ya. Oke, Selasa minggu depan ya Bu ya. Selasa minggu depan di jam pelajaran kalau saya masuk di jam 10.15. 10.15 sampai siang. Di ruangan mana Bu Aziza? Memang di jadwal mata pelajarannya biasanya di ruangan Samsung BK8 kan. Ya. Oke Bu Aziza. Berarti hari Selasa depan saya akan melakukan observasi di ruangan pembelajaran Bu Aziza jam 10.15 di ruangan BK8. Siap Bu Aziza? Siap dong. Oke Bu Aziza. Jadi nanti saat observasi tidak perlu Bu Aziza risaukan, anggap saja hanya teman yang saling sharing gimana dalam proses pembelajaran kita saling membangun supaya proses pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Aziza atas waktunya untuk pra-observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu di hari Selasa depan. Terima kasih. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita kondisikan kelas kita dengan nyaman dan bersih ya. Nah, silahkan semuanya berdiri. Nah, Bu cek apakah bajunya sudah rapi. Dah ya. Nah, tidak ada sampah di bawah. Nah, kita harus bersih dan nyaman untuk belajar. Kalau kita tidak nyaman, nanti ilmunya tidak dapat. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, ketua kelasnya siapa ini? Di kelas ini? Siapa namanya? Andika. Nah, silakan Andika, siapkan untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Tempat duduk, siap. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu cek dulu kehadiran Ananda hari ini ya. Akbar Arfandinata, Zikrul Hadid Firdaus, Andika Akbar, Hafiz Ramadan, Fikri Aulia, Farel Abdul Yazid, Aril Fakhri, M. Ihsan, M. Aziz Al-Isra, M. Rizky, Rivaldo Guswanda,
Aprilia Umaira, Dwi Rivaldo, Habibur Rahman, Suci Fitriani. Nah, masih ada yang belum Ibu panggil namanya? Siapa namanya, Nak? Rahel Indra Fajri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu tayangkan dulu PowerPoint-nya. Nah, di sini mata pelajaran yang kita untuk hari ini kan mata pelajarannya adalah PRE. PRE adalah penerapan rangkaian elektronika. Nah, sekarang kita membahas tentang menerapkan rangkaian digital. Nah, sebelum masuk ke materinya, tujuan pembelajaran harus kita penuhi nanti. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui praktek, peserta didik mampu melakukan eksperimen gerbang dasar. Apa gerbang dasarnya? AND, OR, NOT, NAND, NOR. Menggunakan apa? Menggunakan perangkat keras serta interpretasi data hasil pengukuran yang benar. Nah, Ibu mau mengajak kamu untuk memikirkan apa itu gerbang logika. Nah, namanya aja adalah gerbang logika. Siapa yang bisa? Boleh? Siapa namanya, Nak? Mama Ihsan, ya. Baiklah teman-teman, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang Anda ketahui tentang gerbang logika? Gerbang logika sendiri dalam ilmu elektronika berupa sebuah IC yang mana IC tersebut terdiri atas beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, induktor, serta dioda. Yang mana gerbang logika sendiri diaplikasikan dalam sistem digital. Seperti yang telah teman-teman pelajari di kelas 10 sebelumnya, gerbang logika sendiri terdiri atas 5 macam, yaitu ada gerbang AND, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang NOT, gerbang XOR, gerbang XNOT. Sekian, terima kasih. Nah, itu adalah gerbang logika. Nah, sudah dibilang sama si Ihsan tadi sudah dipelajari di kelas 1. Sekarang kita di kelas 11, apalagi menerapkannya. Dasarnya sudah paham. Kita menerapkan apa itu gerbang logika. Tadi ada Ihsan bilang rangkaian elektronikanya. Nah, Nah, lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada gambar yang pertama, gambar apa? Jam digital. Nah, sebelum Ibu membahas tentang gambar yang ada di slide atau di PowerPoint Ibu, sebelumnya kita menggunakan apa? Analog. Kuncinya adalah analog. Sebelumnya kita masih berpikir tentang analog. Jam yang kita pakai masih kita membacanya kayak seperti jam dinding. Sekarang jam-jam yang ada di rumah-rumah, di sekolah sudah berbasis digital. Begitulah perkembangan teknologi zaman sekarang. Apapun sudah berbasis digital. Lalu yang kedua itu adalah gambar running LED. Running LED itu adalah tulisan berjalan. Biasanya kalau kita lihat cuman lampu hidup 1, merah hidup 1, hidup 2, hidup 3, hidup. Kan itu aja kan? Ya. Nah, sekarang sudah ada perkembangannya yang baru. Bagaimana perkembangannya itu dari lampu yang hanya hidup satu bergantian, sekarang bisa dia berbentuk tulisan dan bisa juga berjalan. Di mana kita menemukannya? Mana? Di kantor-kantor ada? Ya. Ada disebutkan, ada tulisannya, ini ketuanya sini. Ada misalkan di kantor jurusan kita aja dulu, jangan jauh-jauh. Nah, di kantor jurusan kita ada kan? Siapa nama ketua jurusan? Siapa nama kaprokanya? Ada kan? Ada. Siapa nama gurunya? Udah ada, bisa kita buat nama-namanya. Nah, lalu di mana lagi? Di masjid. Di masjid sampai jam-jamnya sebagai digital berjalan dia kan, sampai waktu sholatnya ada di situ. Nah, disetting kah?
Ya. Lalu ada gambar yang ketiga. Kalkulator. Nah, kalkulator ini berbasis digital juga. Apa digitalnya? Itu adalah bagian formula. Formulanya apa? Kali, tambah, kurang, bagi. Itu menggunakan bentuknya berkelompok. Ini Ibu letakkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sesuai nama tadi, silakan berpindah ke tempatnya. Nah, sudah duduk di berkelompok? Nah, mana? Jadi Ibu tes dulu ya, konsentrasi, kekompakan. Nah, silakan berdiri semuanya. Nah, kalau Ibu bilang siku, itulah siku ya, seperti yang digambar ya. Kalau sakit itu adalah perut, pegang perut. Sekat itu adalah tangannya digabungkan telunjuknya. Nah, sikat itu adalah ambil pena. Dah, letakkan pena itu di depan kamu. Dia berdua-dua ya. Nah, coba Ibu tes dulu ya. Ini tes ya. Pakai pena aja. Jangan pisau. Nah, nanti kamu luka. Nah, sekat. Ini untuk tes dulu ya. Sakit. Siku. Sekat. Siku. Siku. Kalau dia bergerak tuh enggak fokus dia tuh. Nah, sakit. Sekat. Siku. Sikat. Masih ada yang masih belum kompak, masih ada yang terlambat. Kita ulang lagi. Nah, kita ulang lagi ya, fokus ya. Ini fokus ya, konsentrasi ya juga. Sekat, sakit, sekat, siku, sekat, sikat. Nah, kenapa? Masih belum fokus, Zikrul? Masih belum. Satu kali lagi. Nah, ini cepat-cepat ya, enggak pelan-pelan. Nah, sakit, siku, sakit, sekat, siku, sakit, sekat, siku, sikat. Nah, dah mulai ya, dah mulai konsentrasi. Nah, kita siap plus untuk kita semua. Nah, silakan duduk kembali. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya untuk kita hari ini. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Apa yang akan kamu lakukan? Merangkai. Kita merangkai tentang gerbang logika. Nah, silakan nanti kamu praktekkan. Nah, praktekkan pasang rangkai. Setelah dirangkai, lalu diuji cobakan. Dengan apa kita uji cobanya? Dengan pakai catu daya. Catu daya kita berapa volt? 5 volt. Kalau kita melebihi 5 volt untuk IC bagaimana? Meledak dia kan? Rusak. Meledak tidak, tapi hangus. Kalau dia kecil dari 5 volt, maka tidak bekerja dia kalau lebih. Nah, lalu silakan nanti ditulis laporan setelah setelah kita merangkai, tulis laporannya, apa laporan untuk kerja kelompok. Jangan lupa nanti mengisi kesimpulan dan saran. Nah, sekarang silahkan bekerja sesuai kelompoknya, sudah ada alatnya.
Dengan kaki 14 pada IC. Dari mana kita menghitung kaki IC-nya? Nah, membaca IC-nya bagaimana? Ya. Nah, dari bawah tuh kaki 1 sampai ke 14. Maka tadi apa yang udah Ibu jelaskan? 7 adalah GND. Nah, 14 adalah VCC. Pastikan ini berapa dulu? 5 volt. Nah, untuk lampunya letaknya di mana? Input atau output? Output. Jangan sampai salah. Sudah diukur? Diukur Bu, dan diukur Bu. Ya. Apa? Yang hidup Bu. Nanti tekan aja ini ya. Ya Bu. Nah, angka di situ. Coba kan. Nah, udah ada ya. Coba rangkai sini. Kabelnya cukup? Cukup ya? Ya. Man, udah selesai apanya? Udah. Kita tunggu teman yang lain ya. Udah. Siapa kelompok yang inisiatif mau tampil duluan? Ah, boleh. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya boleh. Kelompok 4. Aprilia, kok ini angkat dah. Angkat ya. Angkat berdua supaya nggak berbunyi. Angkat. Nah, lagi, sedikit lagi. Bawa catu daya kita. Colokan ini nak, di situ. Atau ke situ boleh. Nah, kita menampilkan hasil kerja kelompok. Nah, mempresentasikannya ke depan bagaimana hasil dari yang sudah kita rangkai tadi. Nah, yang kelompok yang mau inisiatif duluan itu adalah kelompok F4. Nah, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan prediksi kami yang akan dijelaskan oleh Dr. Raditya. Saya akan mempresentasikan solusi dari kelompok kami. Kami menghasilkan KN berlogika menggunakan 6 IC, yaitu dari gerbang ada N, OR, NOR, NAND, N, XOR. Dari semua gerbang itu dia memiliki IC yang berbeda-beda. Dari gerbang N menggunakan IC 7408, gerbang OR dengan IC 7432, gerbang NAND dengan IC 7400, dan gerbang NOR dengan IC 7436, gerbang XOR dengan IC 7486, dan terakhir gerbang XOR dengan IC 7266. Dari semua gerbang tersebut, semuanya memiliki 2 input dan 1 output.
dan masing-masing inputnya memiliki output pengeluaran yang berbeda. Contohnya saja, gerbang N outputnya akan 1 jika kedua inputnya berbagi 1. Gerbang OR akan outputnya akan berbagi 1 jika salah satu atau kedua inputnya berbagi 1. Gerbang NAND outputnya akan berbagi 1 jika salah satu atau kedua inputnya berbagi 0. Gerbang NOR akan berbagi 1 outputnya jika kedua inputnya berbagi 0. Gerbang XOR akan berbagi 1 outputnya jika inputnya berbeda, contohnya 01 dan 10. Gerbang XNOR outputnya akan berbagi 1 jika kedua inputnya sama seperti 00 dan 11. Setelah presentasi dari kelompok kami. Dah, silakan. Boleh. Ada pertanyaan atau tambahan? Cobakan. Lebih baik cobakan apa rangkainya. Ya, hidupkan catu dayanya, lalu pastikan mana yang VCC-nya, jangan sampai kebalik. Nah, Baik dok, saya contohkan menggunakan IC 7408. Jika inputnya berlogik 1, dia akan hidup. Tetapi jika inputnya berbeda, contohnya 1 dan 0, dia akan mati. Jika 00, dia tetap mati. Tetapi jika inputnya sama-sama 1, maka outputnya akan 1 atau hidup. udah. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan Dari kelompok lain ya. Ada tambahan, masukan, atau mau bertanya dari kelompok yang lain? Boleh tunjuk tangan. Ada? Sudah puas dengan hasil kelompok 4? Dah. Boleh? Kesimpulannya apa? kesimpulannya akan dibacakan oleh Pridia. Kesimpulan dari gerbang logika adalah komponen fundamental dalam sistem digital digunakan untuk menjalankan operasi logika berdasarkan aljabar Boolean dan mengubah input dalam bentuk nilai biner 0 atau 1 menjadi output yang sesuai dengan aturan logika tertentu. Dah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih plus ya. Untuk kelompok kembali lagi. Nah, bawa rangkaiannya lagi. Ini biarkan aja sini. Ya. Rangkaian aja dibawa. Nah, kembali ke tempat duduknya. Lalu kelompok berapa yang lagi yang mau tampil? Nah, semua kelompok udah tampil ya. Nah, untuk menyemangati kita semua, kita tepuk semuanya untuk diskusi. Nah, dari yang sudah kita diskusikan tadi, nah, semua kelompok itu semuanya terbaik. Nah, sudah menyampaikan apa hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi tadi, apa yang kita ambil dari diskusi adalah gerbang NOT tadi hanya 1 input dan output. Gerbang yang lainnya ada 2 input, 1 outputnya. Nah, lalu gerbangnya ada beberapa. Yang dasarnya aja berapa buah gerbangnya? Ada N, OR, dan NOT. Nah, selebihnya itu adalah gabungan dari yang 3 itu. NAND itu gabungan dari N dan NOT. Kalau NOR gabungan dari OR dan NOT. Dari dasar juga kan? Nah, kita sudah tampil. Nah, sebelum Ibu melakukan evaluasi ya, silakan kumpulkan hasil diskusi laporan kamu tadi ke depan. Jangan lupa membuat nama kelompok hasilnya. Silakan dikumpulkan.
Dah. Sekarang sebelum Ibu mulai lagi untuk evaluasi, bereskan barang-barang kita praktek di atas meja. Kita harus mengutamakan kebersihan. Sudah beres semuanya? Sudah lengkap peralatan kita semua? Sekarang silakan keluarkan Android-nya masing-masing. Kita kuisnya melalui aplikasi apa? Kahoot. Nah, Kahoot itu kita melihat soalnya ada di slide Ibu. Yang ada tampilan di HP kamu hanya pilihan. Pilihan itu bukan A, B, C, tapi ada simbolnya. Ya. Boleh, itu ada kodenya. Siapa juara 1? Dengan poin tertingginya Akbar. Poin kedua siapa? Aldo. Poin ketiga? Ikrur. Dah. Kita simpulkan bersama-sama apa kesimpulan pelajaran kita hari ini yang kita sudah praktekkan. Apa? Yang pertama apa? Gerbang ada 7. Dasarnya berapa buah? 3. Lalu gerbang yang hanya untuk buffer? Not. Gerbang yang IC-nya 7400? Nen. Nah, itulah hasil dari yang sudah kita praktekkan. Ada tabel kebenaran. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Benar-benar menyenangkan? Nah, untuk menyemangati kita kasih plus lagi untuk kita semua. Nah, materi kita hari ini kan mempraktekkan gerbang tadi ya. Bagaimana tabel kebenarannya berapa. Minggu depan kita masih tetap gerbang logika, tapi kita lebih meningkat lagi. Bagaimana kombinasinya? Bagaimana kombinasi dari gerbang N dengan OR? NOR kita gabung-gabungkan apa nanti outputnya. Nah, hidupkah lampunya, bisa kita nantinya berujung ke running LED. Nah, itu materi kita hari ini. Lalu silakan kepada ketua kelas kita siapkan. Silakan berdoa. Tempat duduk siap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu jawab salamnya, sehat-sehat untuk siswa Ibu semuanya. Jangan sampai sakit. Nah, untuk minggu depan kita kembali lagi. Ibu akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga saya Ibu Aziza Rahmawati, dan kebetulan kita didampingi oleh PP Ibu Alhamdulillah Bu Aziza, sehat hari ini Bu Aziza? Alhamdulillah sehat ya. Oke Bu Aziza, pada kegiatan pasca observasi kali ini tujuannya adalah saya ingin mengobrol dengan Bu Aziza mengenai kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pas observasi di kelas yang dilakukan, yaitu di kelas 11 TI 2. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang saya amati pada saat observasi. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu Aziza. Bagaimana perasaan Bu Aziza setelah melakukan pembelajaran di kelas 11 TI? Alhamdulillah selama melakukan pembelajaran saya merasa puas, tapi tidak sangat puas sekali. Tetapi beberapa hal sudah saya laksanakan pada saat pembelajaran. Berarti sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang baru dilakukan ya? Sudah. Bagaimana perasaan Bu Aziza pada saat saya jadi observer Bu Aziza? Apakah merasa ada masalah Bu Aziza? Awal-awalnya pada saat mulai melihat untuk penampilan saya pada saat proses pembelajaran masih tanggung, tapi sampai waktu pada saat pembelajaran alhamdulillah sudah sudah hilang yang canggungnya itu. Oke, awalnya ya yang dari saya. Awalnya ya masa canggungnya. Jadi Bu Aziza, bisa Ibu Aziza ceritakan kembali proses kesan yang Ibu dapat saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin tadi? Pada saat kemarin ya Bu ya. Pada saat kemarin alhamdulillah saya sudah melakukan rencana pembelajaran sesuai yang sudah saya buat di modul ajar, lalu sudah menyampaikan video pembelajarannya, dan pembelajarannya sudah berbasis diferensiasi, tapi baru diferensiasinya berupa konten ujian. Jadi kontennya baru materinya yang divariasikan, ada berupa PPT, ada berupa video dan bahan bacaan bagi gaya belajar siswa kita. Oke, Bu Aziza berarti sudah memenuhi ya, sudah sesuai dengan modul ajar, sudah membuat diferensiasi konten ya Bu Aziza. Ya. Kemudian terkait metode pembelajaran, tadi yang Bu Aziza sampaikan PBL yang Ibu rencanakan, apakah sudah terlaksana? Kalau untuk mode pembelajaran PBL sudah sesuai sintak dari PBL-nya itu sudah dilaksanakan dengan urutan sintaknya. Oh iya, ini sesuai dengan catatan yang kemarin Bu Aziza ulang di PBL-nya. Bu Aziza sudah melakukan nih, sudah saya checklist nih Bu Aziza, sudah sesuai dengan sintaknya, sudah melakukan PBL dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Aziza, untuk apakah hambatan yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran? Pada saat kemarin itu, pada saat ibu observasi ya, bagi saya hambatan yang kemarin itu pada saat anak berdiskusi. Pada saat diskusi kan anak kurang aktif untuk menyampaikan ide, lalu menyampaikan pendapatnya, mau bertanya atau bagaimana, itu kurang dari lakukan siswanya. Jadi terasa ada sama Bu Aziza saat proses kita kemarin anak kurang aktif ya Bu Aziza. Sejauh ini tahu nggak Bu Aziza kenapa bisa di kelas Bu Aziza anak bisa nggak aktif? Mungkin di sisi lain mungkin ada ibu juga pada observasi dia merasa canggung juga gitu kan. Lalu mungkin saya kurang juga untuk mengarahkan siswa untuk memancing dia untuk bisa bertanya, mengeluarkan ide dan pendapatnya. Jadi terkait tadi karena kebetulan saya ada di dalam anak jadi kurang aktif, kemudian mungkin pancingan dari Bu Aziza yang kurang. Kira-kira solusi apa yang bisa Ibu Aziza lakukan supaya pada saat proses pembelajaran berikutnya anak mulai aktif lagi untuk mau bertanya, mengumpulkan idenya, apa kira-kira solusi yang bisa Bu Aziza lakukan?
Mungkin solusi yang akan saya rencanakan pada saat pembelajaran itu, pada saat diskusi ya Bu ya, menggali lagi, mengarahkan anak-anak untuk diskusi itu, lalu memancing anak-anak itu untuk supaya kasih clue gitu kan, clue pertanyaan supaya dia bisa untuk mengeluarkan idenya. Jadi dipancing mereka, kesannya kita sudah pancing pasti akan keluar idenya. Oke, mantap sekali ya Bu Aziza, sangat luar biasa solusi yang Ibu Aziza mau lakukan ke anak. Kira-kira Bu Aziza kan sudah tergambar tuh solusi yang akan Bu Aziza lakukan. Kapan akan Ibu Aziza lakukan? Yang untuk yang hambatan tadi itu ya, Ya. Solusinya itu mungkin pada saat pembelajaran selanjutnya. Jadi di saat pembelajaran berikutnya Bu Aziza sudah akan menggali anak-anak lagi supaya idenya keluar sendiri ya Bu Aziza. Oke Bu Aziza, jadi dari kendala yang Bu Aziza dapat, kita tahu Bu Aziza solusinya seperti apa dan akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan kendala yang terjadi di kelas Bu Aziza dapat diminimalisasi dan tidak ada lagi yang kekurangan hambatan itu. Oke, cukup segitu pertanyaan saya tentang proses pembelajaran observasi kita. Saya cukup berterima kasih kepada Bu Aziza karena sudah bersedia melakukan proses mulai dari pra observasi, dari observasi dan lanjut ke pasca observasi. Terima kasih ya Bu Yulia Fitri sudah membersamai kami dalam acara pasca observasi kali ini. Saya akhiri, tapi sebelum mengakhiri ada kata terakhir Bu Aziza, mulai dari observasi, pra observasi dan pasca. Mungkin yang ingin saya sampaikan sama Bu Dia, saya cukup berterima kasih juga bahwa Ibu sudah mensupervisi saya pada saat pembelajaran. Jadi dengan supervisi ini saya juga bisa nanti meningkatkan cara pembelajaran saya dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Aziza atas waktunya. Mudah-mudahan bisa jadinya lahirannya Bu Putri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.